Kalau begitu semua ustadz aja ditangkap, supaya kita bisa bikin pesantren di dalam penjara. Oh ya, jangan cuma pilih-pilih, semua aja di bawah habis. Terkait pelaporan UAS, ya pelaporan UAS, di mana UAS ini dituduh melakukan penistaan agama atau penodaan agama. Ramah dari UAS yang menyinggung, yang berisi ceramah menyinggung atau menghina agama, dan kemarin kita juga sudah mulai melakukan proses. Siapa yang mau dilaporkan? Yang dilaporkan adalah Ustaz Abdul Somad. Terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Abdul Somad. Lalu katanya mau ditindaklanjuti, tapi sampai hari ini pun tidak ada kabar beritanya kasus tersebut. Yahya memohon maaf terutama kepada umat Nasrani di Indonesia. Ketika Yahya mengatakan Alkitab palsu, jelas itu salah. Makanya Yahya minta maaf ya. Jadi jelas sudah bahwa Alkitab kita itu asli. Orang-orang yang menuduhkan Alkitab palsu harus dengar, Yahya sudah minta maaf. Karena memang Alkitab kami itu asli, itu kebenaran firman Allah yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Permintaan maaf Yahya Waloni ini hanya mau ingatkan bahwa tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang keras. Sekalipun dari bibir mulutnya dia mengaku dia hebat, dia pintar, dia tidak takut siapapun. Seperti kita ingat ya, Yahya bilang mau baku pukul mati pun saya tidak. Dulu juga Yahya pernah ceramah, Yahya bilang tidak ada minta maaf. Tapi sekarang dia minta maaf ya. Ustaz Somad salib, katanya menyinggung salib. Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Jadi kalau orang bilang itu adalah simbol kematian Yesus, kapan dia mati? Tahun berapa dia mati? Salib. Kalau Ustaz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Orang kafir saja mulai berani monyet kafir mengutak-atik Ustaz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustaz Somad, sini yang ahlinya. Oh kafir, oh itu ya pembohong, kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Minta Kapolres Sika untuk menangkap dan menahan Abdul Somad. Jangan sampai ada kroni-kroni Abdul Somad yang bisa bertausiah di mana-mana, merusak sendi-sendi kehidupan toleransi. Jangan sampai terjadi kasus Abdul Somad ini menjadi Habib Rizik jilid 2. Hanya menjadi laporan dan didiamkan atau laporan dan hilang. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan? Atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan?
pasti akan didemo berjilid-jilid, bukan. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya, benar nggak Anda Tuhan? Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Kan aneh, paham nggak? Yang saya sampaikan ini adalah kata-kata Al-Quran. Saya katakan orang kafir itu binatang karena Al-Quran yang memberitahukan. Kebetulan banyak ustadz-ustadz nggak berani, saya sampaikan. Iman orang Islam itu terlalu lemah sehingga terlalu mudah dikafirkan hanya dengan melihat patung salib. Begitu lihat patung salib bisa jadi kafir. Saya baru tahu bahwa pertama, di dalam salib Kristen itu ada setan atau jin kafir, itu merupakan ajaran Islam. Baru tahu saya bahwa itu adalah ajaran Islam. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustadz Abdul Somad. Kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Saya bilang sekarang, dengarkan. Demi Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Laporin, silakan. Allahu Akbar! Kita ngomong begitu sah-sah saja. Nggak ada salahnya. Sungguh telah kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Nggak boleh bilang kafir, Allah yang bilang kok. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim. Kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Waloni, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Waloni itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya.
Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah, ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus, kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Beb, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan ngomong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan lengserkan Jokodok. Tak